Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo, apa kabar? Welcome to Basic Belajar Sejarah Asik. Bersama aku Tiara dan aku Rahel. Oke, kayaknya teman-teman belum tahu nih Basic itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin? Basic sendiri merupakan podcast yang kita buat untuk memperkenalkan, mempelajari materi-materi sejarah, terutama tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Pastinya juga dikemas dengan yang lebih menarik ya tentunya, Ra. Bener banget, kita bakal bahas materi sejarah yang biasanya mereka anggap membosankan secara menarik dan tentu saja asik nih. Nah, tenang saja kalau untuk sumbernya kami dapat dari jurnal-jurnal yang terpercaya. Seperti apa, Ra? Contohnya? Jurnal Jejak milik Universitas Jambi, dan ada juga jurnal Sinta. Ada juga Krinok dari Jurnal Pendidikan Sejarah. Sebelum kita memulai inti dari podcast kita nih, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, kami bakal memperkenalkan diri, dimulai dari Kak Rachel dong. Halo semuanya, kenalin aku Rahel Loren Maria Marbun, biasa dipanggil Rahel. Aku mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Aku sekarang semester 3. Selanjutnya Kak Tiara. Halo, aku Tiara Febrianti, sering dipanggil Tiara. Sama seperti Rahel, aku juga mahasiswa Universitas Jambi, Pendidikan Sejarah semester 3. Nah, daripada buang-buang waktu nih, yuk kita lanjut aja langsung ke materi kita. Saat ini kita mau bahas apa sih, Kak Rahel? Beberapa bulan yang lalu kan itu bulan kemerdekaan kan, Kak? Oke, mungkin kita enaknya ngebahas terkait dengan itu aja nggak sih? Nah, bener banget. 17 Agustus 1945 merupakan hari di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi tahu nggak sih, Kak Rahel, ada sebuah peristiwa nih di balik proklamasi Indonesia tersebut. Oh, setahu aku ada peristiwa Rengas Dengklok nggak, Kak, namanya? Bukannya Rengas Dengklok itu sebuah wilayah ya, Kak Rahel? Nah, benar. Rengas Dengklok itu memang suatu wilayah, tapi yang pastinya itu tempat yang bersejarah. Nah, apa sih yang buat bersejarah? Jadi zaman dulu itu presiden pertama kita dan wakil presiden pertama kita siapa? Soekarno dan Hatta. Ya benar, diculik oleh golongan muda di wilayah itu. Wah, penculikan, bukannya itu kriminalitas ya, Kak Rahel? Tapi tenang aja, di penculikan ini tidak bersifat kriminalitas. Kok bisa sih? Karena Soekarno dan Hatta sendiri rela untuk dibawa oleh golongan muda gitu. Wah, kok bisa ya? Menarik nih, Kak Rahel. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas di Basic Belajar Sejarah Asik. Nah, boleh nih dong Kak Tiara jelasin ke teman-teman peristiwa Rengas Dengklok itu latar belakangnya apa sih? Boleh banget nih, Kak Rahel. Peristiwa Rengas Dengklok itu dimulai dari lebih tepatnya latarnya pada Agustus ya. Di tanggal 14 Agustus 1945 itu Sultan Syahrir merupakan golongan muda mendengarkan berita di radio bahwa Jepang sudah kalah oleh sekutu setelah terjadinya peristiwa Hiroshima Nagasaki. Nah, lalu Sultan Syahrir yang mendengar kabar tersebut segera menemui Soekarno dan Hatta. Soekarno-Hatta saat itu baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara. Kepada Soekarno-Hatta, Tauci menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, lalu Sultan Syahrir segera memberitahukan informasi tersebut kepada Soekarno-Hatta. Di sana dia segera meminta Soekarno-Hatta untuk, ayo dong Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Nah, para tokoh para golongan muda ini tentu saja mendukung Sultan Syahrir, sedangkan para golongan tua dan Soekarno-Hatta sendiri menolak tersebut. Soekarno-Hatta merasa untuk memproklamasikan Indonesia perlunya ada suatu revolusi yang terorganisasi. Soekarno-Hatta ingin menunjukkan hal tersebut kepada PPKI tersebut. PPKI merupakan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta berharap
mereka itu mempersiapkan lebih lanjut dulu. Mereka berdiskusi pada tanggal 16 Agustus. Namun golongan muda tidak sepenuhnya setuju. Mereka tentu saja nih untuk mendesak para Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Nah, jadi dari cerita singkat dari Kak Tiara tentang peristiwa Rengas Dengklok itu kan dapat disimpulkan ya kalau golongan muda itu ingin Indonesia tuh cepat-cepat untuk merdeka ya. Benar. Nah, jadi Soekarno malah tidak setuju nih, tidak sependapat dengan golongan muda. Nah, karena hal itu terjadi, jadi golongan muda ini mengadakan rapat tertutup, yang dimana rapat ini diadakan di belakang Laboratorium Biologi Pegangsaan Timur 17, yang dimana udah dialihfungsikan sebagai FKM UI. Nah, tau gak sih Kak Tiara, rapat ini diadakan itu malam loh, jam 8. Wah, keren Nah, banget. tanggal 15 Agustus 1945. Berarti malam setelah penolakan ya? Iya, benar sekali. Jadi bisa dibilang golongan muda ini gercep ya. Iya, bangun mereka mau segera Indonesia nih, ayo kemerdekaan Iya. segera disampaikan. Nah, siapa aja sih tokoh golongan muda yang ikut rapat pada saat itu, Kak? Nah, di rapat tertutup ini ada 12 tokoh pemuda. Ada Khairul Saleh, ada Darwis, Johar, Nur Kusnanda, Subadio, Subianto, ada juga Margono, Aidit Sunyoto, Abu Bakar, Sudeo, Wikana, dan Armansyah. Wow. Nah, jadi yang pastinya ada pemimpin dong kalau rapat ya kan? Bener banget, pasti ada pemimpinnya nih. Di rapat ini dipimpin oleh Khairul Saleh. Jadi ada juga lah hasil dari rapat ini. Nah, hasilnya apa tuh, Kak Rahel? Nah, di pertemuan ini memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantung-gantungkan pada orang atau kerajaan lain. Untuk menyatakan bahwa Indonesia sudah sangat merdeka dan sudah tiba saat merdeka, baik menurut keadaan atau kodrat maupun historis, dan jalan hanya satu, yaitu dengan proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sendiri, lepas dari bangsa asing, bangsa apapun juga. Nah, jadi inti dari hasil rapat itu, golongan muda itu menyatakan Indonesia ini harus lepas dari segala ikatan dengan Jepang. Jadi supaya Indonesia ini cepat untuk merdeka, supaya tidak terpengaruh gitu ya dari negara lainnya. Nah, jadi diutuslah 2 orang, yaitu ada Wikana dan Darwis. Tepat itu jam 10 malam loh, jadi gercep juga ya. Berarti setelah mereka rapat langsung aja nih diutus ya. Tapi diutus kemana nih? Mau kemana nih mereka berdua nih ya teman-teman? Jadi 2 tokoh pemuda ini jam 10 malam itu pergi ke rumah Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, jadi maksud kedatangannya itu untuk menyampaikan hasil rapat tertutup yang tadi. Tapi gimana ya respon dari Soekarno ya? Gimana nih? Menolak atau Soekarno malah setuju nih? Nah, Soekarno yang pastinya tetap berpegang teguh ya pada pendiriannya, dia tetap menolak karena menurut Soekarno Jepang itu masih bisa berkuasa secara de facto. Oke, terus jam tengah malam ya, jam 12 malam, akhirnya para pemuda 2 itu pulang meninggalkan kediaman Soekarno. Nah, jadi setelah pulang dari rumah Soekarno, mereka mengadakan rapat lagi nih. Wah, rapat lagi. Jadi rapat ke rumah Soekarno, rapat lagi. Apa nih yang dibahas kali ini untuk rapat yang selanjutnya ini apa Nah, sih? jadi rapat ini tuh diadakan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Tapi di pertemuan rapat ini ada dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sudarto Singgi. Yang pasti para pemuda ini kecewa sama Soekarno. Iya, respon Soekarno malah menolak. Jadi mereka merapatkan lagi gimana sih agar Soekarno ini bisa proklamirkan kemerdekaan secepatnya ya. Untuk segera ya, agar Iya. mereka nggak perlu nunggu Jepang lagi nih. Kita harus segera Dengan merdeka. kekuatan sendiri pastinya. Jadi ditemukanlah mendapat hasil keputusan rapat ini, yaitu segera bertindak. Bung Karno dan Bung Hatta harus kita angkat dari rumah masing-masing. Wah, berarti penculikan dong kayak kita yang udah singgung di awal. Nah, mulailah peristiwa Rengas Dengklok di mana? Nah, jadi dari hasil rapat pertemuan kedua ini menggambarkan kalau golongan muda itu kesal nih sama apa yang dari Soekarno gitu ya, karena Soekarno ini nolak terus nih
Ya, padahal mereka ingin ayo nih kita segera memproklamasikan Indonesia. Kita nggak butuh bantuan negara lain, iya. kita bisa berdiri sendiri. Jadi cara yang dilakukan plan B dari golongan muda yaitu menculik Soekarno dan Hatta. Wah, seperti yang kita singgung di awal ya, terjadilah penculikan Soekarno-Hatta dan peristiwa Rengas Dengklok resmi dimulai. Peristiwa tersebut tadi kan dikenal sebagai Rengas Dengklok. Rengas Dengklok sendiri merupakan wilayah di mana Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda. Nah, setelah dari pertemuan itu ya, Sucanda Sini dan beberapa kelompok pemuda yang diutuskan untuk mengamankan Soekarno mendatangi kediaman Soekarno di pukul 3 subuh loh, Rahel. Subuh-subuh ya. Tapi itu bukannya pas lagi bulan puasa ya, Ra? Bener banget, saat itu kita sedang melaksanakan puasa bagi umat muslim. Jadi Soekarno sih meminta Soekarno untuk ikut sekelompok pada malam itu. Nah, tapi anehnya Soekarno-Hatta nggak menolak loh, dia malah setuju ikut. Kok bisa ya Soekarno yang tadinya udah berpegang teguh nolak, kok bisa nih langsung berubah pikiran nih, Ra? Nah, mari kita cari tahu ya teman-teman ya. Soekarno tidak menolak, tapi dia meminta pada para pemuda agar istrinya yaitu Ibu Fatmawati dan anaknya yaitu Guntur yang saat itu masih 8 bulan serta tentu saja Muhammad Hatta ikut serta. Nah, lalu mereka pun segera melaksanakan atau perjalanan ke Rengas Dengklok dengan pengawalan dari tentara PETA. Nah, dapat kita simpulkan PETA juga ikut serta membantu para golongan muda. Kenapa para pemuda itu memilih Rengas Dengklok sebagai tempat membawa Soekarno-Hatta? Rahel tahu nggak sih kenapa? Kenapa ya apa Rengas Dengklok itu tempat lahirnya Soekarno ya? Atau ada lain gitu? Tentu saja, dibawanya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok punya alasan sendiri. Rengas Dengklok itu merupakan daerah yang paling strategis ya. Kenapa? Karena pada Rengas Dengklok ada Daidan PETA yaitu yang memiliki hubungan Jakarta. Maksudnya di daerah Rengas Dengklok itu ada pusat PETA, nah yang memiliki hubungan dengan Jakarta. Jadi PETA dapat membantu para golongan muda mengamankan Soekarno-Hatta dan juga mengamankan dari tentara Jepang. Bentar dulu, tadi kan sudah disebut PETA tuh. Jadi PETA itu apa sih? PETA sendiri merupakan sebuah tentara, bukan maksudnya organisasi militer yang dibuat oleh Jepang untuk bertujuan melindungi Indonesia dari sekutu. Tetapi PETA saat ini berbalik melawan Jepang, malah mendukung Indonesia untuk memerdekakan dirinya. Nah, lalu kenapa juga Rengas Dengklok dipilih? Karena Rengas Dengklok berkisar 15 kilometer dari Kendunge Karawang, di mana ada jalur mereka di situ. Nah, sesampainya para rombongan para pemuda, golongan muda dan Soekarno, mereka kemudian ditempatkan di rumah keturunan Tionghoa bernama Jao Kisong yang beramatkan di Rengas Dengklok Utara, RT 109 nomor 41, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di Jao Kisong adalah seorang petani kecil yang merelakan rumahnya untuk ditempati para tokoh tersebut. Berjasa ya, dia mengizinkan rumahnya untuk terjadi sebuah peristiwa. Nah, para pemuda yang saat itu berharap Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945 masih sekali lagi ditolak Soekarno. Walaupun Soekarno sudah setuju untuk ikut ke Rengas Dengklok, mereka masih ditolak nih untuk segera menyatakan proklamasinya. Sayang banget. Karena apa ya Soekarno menolak ya? Nah, nggak tahu nih, mungkin Soekarno butuh persiapan lebih lanjut ya. Kayaknya soalnya kan peristiwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi itu kan peristiwa yang besar, harus sempurna gitu ya. Nggak boleh ada kekacauan. Nah, lalu para pemuda tidak lagi memaksakan kehendaknya karena Soekarno-Hatta waktu itu memiliki wibawa yang sangat tinggi sebagai seorang pemimpin, sehingga para pemuda itu kayak merasa segan kembali menanyakan. Nah, para pemuda melakukan pendekatan secara diskusi agar lebih bebas. Nah, sedikit memberi ketekanan tanpa tidak ada menyakiti para tokoh tersebut. Oke. Nah, jadi terjadilah diskusi antara golongan tua sama golongan muda nih, Ras. Golongan tuanya pasti Pak Soekarno dong. Ya, benar. Terus golongan mudanya siapa sih dan apa isi diskusi mereka? Golongan muda sendiri diwakilkan oleh Soedanto Singgi. Jadi pertemuan dua orang ini itu intinya Soedanto Singgi ini membujuk
membujuk rayu Soekarno untuk bisa memproklamasikan. Jadi meyakinkan Soekarno kayak ayolah Bung untuk segera diproklamasikan. Nah, akhirnya nih dapat berita gembira nih untuk golongan muda nih. Apa tuh beritanya? Jadi akhirnya Soekarno ini setuju untuk memproklamasikan, bersedia gitu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, berarti nggak sia-sia ya Iya, usaha dari golongan muda kan. itu apa yang mereka tujukan. Benar. Apalagi kalau yang mereka inginkan itu positif ya, berguna, Iya. bermanfaat bagi Indonesia. Akhirnya dapat juga. Nah, lalu Jadi, setelah diskusi apa nih yang terjadi? Saudara Singgih karena senang nih udah dapat persetujuan dari Soekarno. Saudara Singgih ini pulang ke Jakarta untuk menyampaikan berita kalau Soekarno itu udah bersedia memproklamasikan kemerdekaan. Wah, keren banget. Nah, jadi diskusi antara Saudara Singgih sama Soekarno itu kan di daerah Rengas Dengklok. Sementara itu di Jakarta itu ada juga perundingan golongan tua sama golongan muda. Jadi golongan tua itu ada Ahmad Subarjo, sedangkan golongan mudanya ada Wikana. Jadi apa sih ya hasil rapat pertemuan yang di Jakarta ini? Ya, apa sih diskusi mereka di Jakarta? Kan udah ada di Rengas Dengklok, kok di Jakarta didiskusi lagi nih. Apa ya Nah, isinya? jadi hasil perundingan itu mencapai sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Nih, ada nih tokoh dari Jepang. Yang membantu atau peserta ya? Iya, dalam- dia mengizinkan rumahnya untuk sebagai tempat perundingan. Nah, siapa sih Karaha kalau boleh tahu nih? Jadi namanya adalah Laksamana Tadashi Maeda. Atau yang sering kita kenal dengan Laksamana Maeda. Oh ya, kan dia orang Jepang nih. Kok dia mau ya mengizinkan rumahnya itu untuk perundingan kemerdekaan Indonesia gitu? Nah, kenapa? Karena Laksana Maeda tersendiri dia memiliki hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh di Indonesia dan juga dia memiliki rasa simpati dan dia mendukung Indonesia untuk merdeka. Jadi Laksamana ini pro ya sama Indonesia Iya ya. banget, dia malah mendukung banget Indonesia untuk memerdekakan dirinya. Nah, jadi kan hasil perundingan tadi sudah ditentuin tuh tempat perundingan proklamasi kemerdekaan ini kan di rumah Laksamana Maeda. Benar. Nah, sehingga Yusuf Kunto bersedia mengantarkan Ahmad Subarjo dan sekretaris pribadinya untuk menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Nah, jadi dalam jemputnya ini, Ra, itu tidak sembarang jemput nih. Kok bisa gitu sih? Emang kenapa sih harus kita khusus banget? Karena menjemput Soekarno dan Hatta itu harus dapat izin dari Komandan Kompi Peta yang bernama Kudanko Subeno. Nah, jadi Ahmad Subarjo ini menjaminkan nyawanya. Serem ya, jamin Iya nih, nyawa. sampai menjaminkan nyawanya nih supaya bisa jemput Soekarno sama Hatta. Demi Indonesia merdeka. Nah, jadi Sudanko Subeno ini bersedia gitu menerima jaminan nyawanya si Ahmad Subarjo sehingga dia bersedia juga melepaskan Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok untuk kembali ke Jakarta. Nah, jadi rombongan itu tiba di Jakarta itu jam 5:30 lalu pulang ke rumah masing-masing. Jadi rencananya malam itu juga pengen berunding lagi nih. Tapi di Hotel Des Indes saat ini menjadi kompleks pertokohan di Harmoni itu tidak bisa digunakan pertemuan karena udah di atas jam 10 malam. Nah, jadi besoknya pagi perundingan itu dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda yang sekarang menjadi gedung Museum Perumusan Teks Proklamasi. Benar banget nih ya. Setelah Soekarno Hatta dan rombongan datang atau tiba di Jakarta, mereka itu pertama menemui Mayor Jenderal Koichiro Yamamoto yang merupakan kepala staf tentara ke-16 Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang atau Fushenkai untuk membicarakan tentang proklamasi Indonesia besok. Namun ia tidak menerima Soekarno-Hatta yang diantar oleh Tadashi Maeda tersebut dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Oishi Nishimura yaitu Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang untuk menerima mereka.
Nishimura sendiri mengumumkan bahwa sejak siang pada tanggal 16 Agustus 1945, Jepang harus menjaga status quo dan tidak memberikan izin Indonesia untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan sebagaimana janji yang disepakati oleh Marshal Territory di Vietnam. Nah, berarti Jepang ini mengingkar janji ya, kita nggak boleh proklamasikan Indonesia, nah, seperti yang mereka janjikan. Nah, Soekarno-Hatta yang mendengar keputusan itu menyesali keputusannya yang diambil Jepang dan dia menyindir Nishimura dan tidak bersikap sebagai seorang perwira yang bersemangat Bushido. Di Jepang sendiri para perwira itu atau para kesatrianya atau lebih tepatnya samurai mereka tuh punya semangat Bushido, sedangkan menurut Soekarno-Hatta si Nishimura ini tidak punya karena dia sudah ingkar janji kepada Indonesia agar mereka diampuni sekutu. Akhirnya dengan tegas Soekarno-Hatta meminta Nishimura untuk tidak menghalangi kerja PPKI. Melihat perdebatan antara Soekarno-Hatta dan Nishimura, Maeda diam-diam pergi meninggalkan ruangan Nishimura yang memperingatinya untuk mematuhi perintah Tokyo dan tidak memiliki wewenang dalam hal kemerdekaan Indonesia. Setelah dari rumah Nishimura tersebut ya, Soekarno dan Hatta pergi menuju rumah Laksana Maeda. Mereka nggak peduli gitu, walaupun mereka udah dilarang sama Nishimura, mereka tetap bertekad memproklamasikan Indonesia. Jadi mereka kemudian pergi langsung ke rumah Laksana Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1, diiringi oleh Miyoshi untuk melaksanakan rapat teks proklamasi. By the way Nira, tadi kan udah disebut nih nama Nishimura. Nah, Nishimura itu siapa sih? Nishimura itu siapa ya? Nishimura itu merupakan Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang yang anak buah dari Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto yang merupakan angkatannya. Jadi bisa dibilang dia wakil dari Jepang tersebut karena atasannya tidak mau menerima Soekarno-Hatta, jadi Nishimura menggantikannya. Oke, selanjutnya setelah para tokoh-tokoh kita pergi ke rumah Laksana Maeda di mana tempat mereka menyusun teks proklamasi, di sanalah mereka kemudian merumuskan teks proklamasi. Detik-detik menjelang proklamasi pun dimulai. Nah, detik-detik proklamasi berarti bentar lagi Indonesia memerdeka nih ya. Bener banget ini. Pada pukul 2 sampai 4 pagi atau dini hari, perundingan antara golongan dan golongan tua penyusunan teks proklamasi Indonesia dilaksanakan. Hal tersebut dilaksanakan di ruang makan kediaman Laksana Maeda. Para penyusun teks proklamasi tersebut ada Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, maksudnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, yang kemudian disaksikan oleh Sukarni, BM Dia, Sudiro dan Sayuti Melik. Lalu ada Miyoshi dalam keadaan setengah mabuk yang duduk di kursi belakang mendengar para penyusun teks proklamasi tersebut. Kemudian keluar kalimat dari Shigeta Nishijima yang seolah-olah ikut mencampuri teks proklamasi dan menyarankan para tokoh bahwa maksud dari kalimat dari pemindah kekuasaan itu hanya berarti kekuatan administrasi. Maksudnya pemerintahan Indonesia ini yang berpindah dari Jepang itu hanya administrasi, bukan kekuatan sesungguhnya. Nah, tentu saja hal tersebut ditolak oleh Soekarno yang mendengarnya bahwa sebenarnya kekuatan Indonesia harus dipegang oleh Indonesia sendiri kan, benar kan? Indonesia harus memiliki kekuatannya sendiri. Jadi para tokoh-tokoh yang ada di sana menolak usulan dari Shigeta Nishijima itu. Lalu setelah mereka melakukan perundingan, kemudian akhirnya ditemukanlah teks proklamasi yang ditulis tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno, dan kemudian Soekarno menyarankan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah tersusun secara matang para konsep proklamasi tersebut, lalu teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik yang mesin ketiknya diambil dari kantor perwakilan AL Jerman milik Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler. Tau gak sih fun fact ya, kalau mesin ketik itu main ambil aja, nggak ada izin.
Oh, jadi langsung diambil gitu ya? Bener banget. Lalu tentang detik-detik pembacaan proklamasi. Proklamasi seharusnya itu dibacakan di lapangan Ikada, bukan? Nah, Iya, tapi benar. tau gak sih kemudian pindah? Kenapa sih pindah? Kok dan bisa gimana? pindah ya dari Ya kan? lapangan Ikada? Ada alasan mungkin? Nah, kan teks proklamasi itu kemudian dibacakan pindah di rumah Insinyur Soekarno ya. Karena alasan keamanan, soalnya di lapangan tersebut sudah terkumpul banyak sekali tentara Jepang loh. Nah, entah kenapa kabar Pulau Indonesia akan Memproklamasikan ya. kemerdekaannya sudah terdengar Sudah di tangan menyebar. Jepang nih. Lalu pada pagi hari pukul 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno telah hadirlah Suwirjo Wilopo Gafar Parandinglo, Tabrati dan Timurti. Acara dilaksanakan itu direncanakan mulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung singkat pidato singkat. Lalu ada juga prosesi pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan pada saat itu. Bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tunggu dulu Rah, kenapa ya Indonesia memilih bendera kebangsaannya itu merah putih? Pasti ada maknanya lah ya. Pasti dong, merah sendiri melambangkan keberanian, sedangkan putih menggambarkan kesucian. Jadi bendera kita memiliki makna keberanian dan kesucian. Nah, selain itu juga pada tanggal 17 Agustus 1945 juga adanya penaikan bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Oleh siapa nih Rahel dinaikkan benderanya? Nah, awalnya diminta sama namanya Trimurti, tapi Trimurti ini menolak karena menurutnya kalau menaikkan bendera pusaka itu ya seharusnya dari prajurit ya kan? Bener banget, karena prajurit itu sudah berjasa membantu Iya, Indonesia. Jadi maka dibantulah oleh dua prajurit yang bernama Suhud dan Latif. Sehingga Suhud dan Latif ini dia menaikkannya, sedangkan yang Trimurti sebagai baki atau pembawa bendera merah putih. Benar. Oke, jadi dalam proses kenaikan bendera merah putih juga diselingi nih oleh lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang dimana diciptakan oleh W.R. Supratma. Yang dimana kalau sekolah itu selalu dinyanyikan ya Bener setiap hari banget. Senin. Tradisi pengibaran 5 itu masih disimpan loh sampai sekarang. wah keren banget. Gimana sih disimpannya kok masih bisa terjaga sampai sekarang ya? Jadi bendera pusaka masih tersimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Nah, ini diperingati bahwa 17 Agustus 1945 itu sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bener banget. Setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, debat dengan pihak Jepang, jadi proklamasi Indonesia resmi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, kalau boleh tahu nih Rahel, jadi setelah kita pembahasan materi mengenai detik proklamasi, mengenai Rengas Dengklok, siapa aja sih tokoh-tokoh dari pihak golongan tua dan golongan muda yang ikut serta? Nah, jadi ada 19 nih, yaitu ada Khairul Saleh, ada Sukarni, D.M. Aidit, Sidi Kertapati, Hanafi, Johanur, Wikana, Yusuf Kunto, ada juga Sultan Syahrir, Suwirjo, Muwardi, Kusnanda, Subianto, Margono, Abu Bakar, Sudeo, Armansyah, Subadio, dan Darwis. Wah, bajeng banget ya yang tokoh ikut serta. Nah, gini Rahel, aku mau nanya nih, setelah kita bahas materi mengenai ini, Rahel sendiri lebih dukung golongan muda atau golongan tua sih? Kalau aku pribadi nih ya, aku lebih pro sama golongan muda. Nah, kenapa nih kalau boleh tahu Rahel lebih mendukung golongan muda? Karena menurut aku golongan muda itu pastinya tidak sembarang untuk segera memproklamasikan, karena dia juga mempunyai alasan ini. Karena kalau kita mundur-mundur terus nih untuk merdeka, takutnya Indonesia itu dapat pengaruh dari Jepang, kita nggak merdeka-merdeka nih. Jadi saya setuju sih apa yang didukung oleh golongan muda. Bener banget. Kalau Tiara sendiri gimana nih? Golongan muda memang bagus, tapi golongan tua juga nggak berarti salah ya. Golongan tua juga dia merasa bahwa kemerdekaan itu ya, proklamasi itu merupakan hari spesial, hari yang harus sempurna. Jadi harus dilakukan sempurna, direncanakan secara matang dengan bantuan pihak-pihak tersebut. Jadi kalau menurut aku sih baik dari golongan tua maupun golongan muda tidak ada salah satu sama lain.
Dan mungkin yang salah pihak Jepang yang mengingkar janji Iya, kan? benar. Dan selain sayang banget pertemuan kita untuk pada kali ini udah selesai nih. Materi kita tentang detik-detik proklamasi dan Rengas Dengklok udah selesai. Sayang banget ya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin rekomendasi nih, apalagi sih episode selanjutnya untuk dibahas. Bener, materi apa yang harus Iya. kita bawakan atau teman-teman. Nah, aku penasaran nih sama peristiwa Peristiwa ini. G13 PKI misalnya ya. Aku penasaran dong gimana bisa DNID yang waktu itu membantu proklamasi kok tiba-tiba jadi melakukan Mengkhianati kudeta, ya. mengkhianati. Nah, bisa jadi kita bisa bahas itu di minggu depan. Teman-teman bisa request materi selanjutnya di email kita Di kelas Alpersa 21 Unja atau bisa DM di IG kita. History A 2021. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I know